berkumpul dulu. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya diberi kelancaran. Kita berdoa untuk saya dan kamu masing-masing. Berdoa selesai. Semangat teman-teman untuk hari ini. Action! Ide cerita pernikahan arwah ini berasal dari udah cukup lama ya, partner penulis saya Aryo Sasongko itu punya ide untuk teater sebenarnya. Terus kemudian saya dan Aryo kami diskusi kita jadikan film saja gitu. We came up with this idea dalam perkembangannya gitu ya, sehingga mendapatkan cerita yang seperti ini gitu. Pernikahan arwah The Butterfly House ini menceritakan tentang sepasang calon suami istri yang berbeda suku dan hendak menikah, hendak melakukan foto prewedding karena ada berita duka, sehingga photoshoot prewedding mereka berpindahlah ke rumah keluarga Salim. Ternyata tanpa mereka sadari ada masa lalu yang masih belum selesai di rumah tersebut. Sedih banget. So sad. Akan kangen sih. Udah kangen. Fake banget ama bohong. Jangan kangen sih. Jangan dipercaya. Karakter-karakter dalam skrip ini itu dibawakan oleh lima teman yang seumuran kurang lebih dengan background karakter yang beda-beda. Itu yang membuat saya merasa cerita ini berisi tapi juga cukup mudah untuk kita lempar ke penonton kita hari inilah gitu. Dan kembali lagi ini bukan horor yang terisi dengan jump scare, tapi horor yang lebih lebih ngasih suasana yang mengerikan kali ya. Kalau aku sih ketika membaca begitu ya, dan kita punya sutradara yang bisa mendeliver itu. Gimana? Ini my first time working with Kapol dan ini udah bucket list check gitu, kayak pengen banget kerja sama Kapol Agusta. Jadi pada saat kita prepare itu benar-benar ngobrol baik tentang Kapol, karena dia pengen karakter-karakter ini bisa berjalan sendiri-sendiri, punya kaki sendiri-sendiri gitu. Karena kan kadang kita kalau baca skrip kan one layer aja gitu. Dia pengen lebih banyak layernya. Kakak Paul itu sangat terbuka atas pertanyaan-pertanyaan yang paling bodoh sekalipun gitu, yang saya pikir mendadak malam-malam wah ini kayaknya begini nih gitu, padahal tuh sebetulnya agak-agak sedikit kalau sutradara mungkin ganggu aja malam-malam itu, karena kadang-kadang soalnya ada hal-hal yang semakin dipikirkan mengenai karakter ini itu bisa ada timbul ide baru gitu, dan itu Kakak Paul tuh sangat terbuka untuk diskusi mengenai itu. Alhamdulillah hari ini udah ke day 29 syuting kita. Bentar lagi rap, nggak bercanda. Ini udah day keempat. Alhamdulillah so far lancar, kita pulang on time, tidur nyenyak. Makin kesini beban scene-nya makin berat, jadi doain kita semakin kuat, makin kompak, dan terus happy. Set semua ya, udah ya, on place. Salah satu kenikmatan penulis itu adalah ketika apa yang dia tulis itu dijadikan audio dan visual gitu kan, dan apa yang dideskripsikan atau dibayangkan oleh penulis itu akhirnya bisa diwujudkan oleh pemainnya, karakternya terutama. Luar biasanya bukan cuma menghidupkan saja, tapi mereka mengembangkannya gitu. Jadi saya penulis gitu ya, menanamkan benih gitu, terus dipupuk oleh Paul, nah tumbuhnya mereka gitu. Jadi happy sekali sih dengan para pemain ini gitu. Gimana sih hari ini, Bu? Ya gitulah, capek. Belum. Sepertinya akan lelah. Tapi yang paling epic hari ini Tasya sih, dia lari dari dalam keluar. Buat teknis-teknis gitu, cuman nge-sprint. Persiapan
dibawakan sama Kak Paul tuh sangat menyenangkan untuk development karakter, dan Kak Paul tuh sangat-sangat bisa diajak diskusi, dan itu adalah privilege buat kita semua aktor-aktornya. Yang kedua adalah workshop. Ada workshop sling, ada workshop bahasa Hokkien. Workshop sling tuh menurutku juga something else karena aku nggak pernah di-sling dengan bentuk yang seperti itu. Tali silaturahmi aja yang dipegang Udah aman? Relax. Pokoknya aku workshop sling itu aku kebalik. Aku jalan di atap gitu. Kayak biasanya sling-sling yang biasa aja sih, yang kayak kita terbang, kita ketarik gitu-gitu kan. Ini kayak, wah aku jalan di atas atap nih. Itu menyenangkan banget sih. Itu challenge yang aku suka. Kau liao. Like kau. Sure. Salim adalah cucu buyutnya Mehwa. Dia harus melanjutkan tradisi, yaitu menyalakan hiu terus-terusan di altarnya Mehwa seumur hidup. Jadi kayak dia berada di simpang perjalanan, kayak apakah dia harus menerima kutukan keluarga kandungnya, apa dia harus melawan karena dia akan memulai hidup barunya dengan Tasya. Jadi kayak itu konflik-konflik dalam dirinya Salim. Ini adalah hari pernikahan. Saya harus memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Gentongnya aman, gentong. Yang penting catering aman, semua makan kenyang. Parkir aman. Oh, parkir aman. Parkir aman. Film ini berusaha menceritakan sesuatu tema yang sangat dekat, menyakitkan, tapi sangat relatable untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Bukan film horor yang sekedar menakut-nakutkan, tetapi ada tema di dalam layernya di sini tuh yang mudah-mudahan bisa tersampaikan dan bisa menjadikan kita masyarakat Indonesia yang lebih dewasa setelah nonton film ini. Makanya itu saya suka, ada Tasya dan Salimnya, ada Mehwa dan siapa Banunya gitu, dan itu sejarah Indonesia yang diangkat. Foto setan yang gue diam dulu. Anjing. Harja ini karakternya orang yang sangat logis. Di otak itu bekerja karena dia mempunyai keluarga yang harus dihidupin. Itu. Jadi orang yang kan neko-neko. Mari kita mulai pembacaan scene instructions, action line. 1, 2, 3, and action. Untuk chemistry tidak terlalu sulit, dan kita juga selama reading berdiskusi tentang karakter si A itu begini ya, karakter masing-masing seperti apa sih, bisa dibilang mereka senior aku, jadi saling tukar pelajaran aja sih Kak, gimana di set, gimana cara membedah skrip, karakter, gimana cara membangun chemistry, aku dibantu sama mereka juga sih. Buat kerja woi, bukan ngurusin mayat. Lo bener aja. Ini masalah gue sama Salim tadi sambil membimbing kamera. Scene 27, interior rumah Mehwa, ruang utama Matthew, terlihat tangannya yang berlumuran darah. Salim, good luck buat kita semua ya. So far kalau chemistry gak usah diragukan lagi ya, mereka aktor profesional semua. Main pun enak, terus udah gitu secara komunikasi antar pemain pun aman banget sih, nggak ada masalah sama sekali. Dan ketika kita ada yang nervous atau overthinking, mereka semua tuh comforting, jadi kayak happy banget sih. So far sih seru banget ya, terus syuting sehat sekali. Excited terus sih buat setiap harinya, pengarahan dari Kapal. Subhanallah. Ya pokoknya seneng banget untuk ada di project ini. So far, Jordi! Itu teman saya. Arin itu sama Putih secara sifat ada yang beririsan, tapi secara ekspresi Arin sama Putih jauh. Kalau Arin cuma berekspresi kalau deket Tasya doang, dan sisanya dia sangat working mode banget. Dia sangat rata aja gitu, kayak maksudnya secara emosi di depan orang ya dia stabil aja, yang bener-bener kayak mata tuh kayak pakai botox. Hari ini ngantuk guys, ngantuk banget kalau ingat pagi guys. Jam 4 onlock guys, Masya Allah, luar biasa.
Akhirnya udah nyampe di sini. So excited untuk mulai proses. Yang lain udah pada capek, gue masih segar. Yeay. Belum memakai skincare ini setelah memakai skincare. Untuk karakter Banu sendiri di film itu berfungsi sebagai kekasihnya Mewa yang kurang lebih akan berperan penting di dalam film ini. Tantangan dan kesulitannya itu karena in real life aku dan Gigi berpacaran, jadi kayak aku membuat chemistry ibaratnya aku dengan Gigi tapi berbeda. Ada perbedaan di situ karena yang balik lagi walaupun kita di secara film itu adalah sepasang kekasih, tapi ini bukan Alam dan Gigi loh, ini Banu dan Mewa. Vibes-nya beda banget. Beda banget. Merdeka! Mantap. Waktu pertama kali dapat skrip ini, itu menarik sekali, merasa wah tertarik sekali, aduh bener-bener pingin untuk memainkan karakter Wenling di sini. Karena ini ceritanya tentang masa lalu, horor, tapi unsur sebagai manusianya itu Wenling itu dapat banget. Jadi memang kenapa dia sedih, kenapa dia marah, itu semuanya itu menarik untuk dieksplor. Kalau chemistry dengan Mehwa, pemeran Mehwa itu Gigi itu memang sudah kenal cukup lama, dan ini kalau nggak salah udah keempat kalinya kita bareng. Jadi memang saya rasa itu nggak merupakan suatu tantangan yang berat untuk bangun chemistry dengan Mehwa. Berharap semua prosesnya berjalan lancar tanpa hal. Ini anak saya. Silakan panggung. Aku udah pernah main film horor dulu satu. Ini yang kedua dan menurut aku ini spesial karena aku jadi etannya di sini, aku jadi demitnya. Senang sekali. Jadi gimana rasanya menjadi Demit? Gimana ya? Seru sih karena Mehwa itu arwah penasaran yang nggak, menurut aku dia nggak scary, dia sedih, dia sad. Jadinya kayak nggak yang kayak wah pengen aku takutin gitu, tapi perasaan yang dipakai emang perasaannya si Mehwa pas masih hidup gitu loh. Jadi serunya di situ, nggak cuma mainin hantu yang ya udah nakut-nakutin aja gitu-gitu, tapi benar-benar ada base yang kuat untuk aku mainin sini. yang itu sudah menjadi Spiderman lagi. Siap. Ada ini lagi orang tua lagi pengen ngegosip nih. Syuting kita tuh alhamdulillah sehat bang. Jaga kesehatan. Ini pada merdeka tuh tuh. Pada merdeka banget nih tuh. Kan merdeka kan tuh. Kurang sehat apa kita syuting coba. Dia nggak mungkin ada yang kayak begini kayak manusia begini, nggak mungkin. Kamu kok lucu banget sih? Aku ngerasa pas pertama kali ketemu itu langsung rasanya anget. Terus kayak gitu semuanya, bahkan dari proses reading pun kita di provide banget. Terus udah gitu di sini kita punya kopi namanya Butterfly Signature buatan Kak Ateng dan tim PU yang sangat love, enak banget. Ya pokoknya love lah, semuanya di provide. Yang membantu proses syuting di sini. Ini yang bagian merekam. Kesan pertama waktu kita masuk ke set itu rasanya kayak wow, ini memang set yang berbeda dari yang lain. Dari background cerita yang diangkat juga pernikahan orang ini kan berbeda ya. Kita mengangkat latar budaya Tionghoa. Jadi pas datang pertama ke setnya itu benar-benar sesuatu yang baru, dan gue ngerasa setnya ini hidup.
sangat membantu kita para pemain untuk bekerja gitu. Dari kita baru melihat altar, kamar, gramofon, kasur, semuanya kita jadi merasa kayak ada di dunia itu gitu. Setnya beneran hidup dan memang Paul Agusta, sutradara, bilang film ini pemeran utamanya bukan kami, tapi justru rumah ini pemeran utamanya. Ini bekas aku. Gak mau kakak. Jadi Mehua ini salut untuk tim makeup dan wardrobe karena berhasil membuat kami para pemain justru ketakutan. Sesuai ekspektasi kita terhadap Mehua, memang creepy banget dengan efeknya, dengan soulnya Gigi memerankan Mehua tuh. Ya ini ada Mehua di dalam sini gitu. Jadi good job untuk tim makeup dan Gigi. Keren. Tadi aku nyoba blocking kan gini. Serem kan ini Tasya. Aku mau dong sedikit lagi. 蝴蝶哭泣直说，无论我的月亮去了哪里，让我的翅膀飞得更坚定，再次